Sebenarnya dari bagian sebelah itu enak. Iya Pak Prinsi? Boleh. Ini Japanis. Ini Japanis. Oh, bungkus onsnya aja. Kalau misalnya dia pakai filter, itu dia bisa pakai V60, jaringannya lebih kasar. Boleh dibayarkan pakainya ke tempat proses atau ke wash. Bisa nih berbiasa mas bisa. Main ke gunung, kita pelajari tentang kopi mendalam tentang kopi, walaupun sebenarnya waktu pas di Bogor pun kita udah sambil mempelajari Manja. Belanda dengan Belanda. Betul, kita dari dulu sampai sekarang belum pernah direnov. Kang, tempat ini itu tempat apa Kang sebetulnya Kang? Kita tuh lebih fokusnya ke roastery, dimana kita sebelumnya back soundnya kita dulu punya cafe, coffee shop di daerah Bogor. Cuman karena pandemi kita tutup. Akhirnya kita kebetulan backgroundnya keluarga, kita di sini semua keluarga yang suka sama kopi. Terus kita akhirnya mempelajari lebih dalam tentang kopi. Ternyata kopi itu seru banget. Kita setelah itu belajar juga ke hulu, kita belajar ke petani-petani, kita belajar proses pasca panen, sehingga akhirnya kita terbentuklah 1000 Kopi Roastery, di mana kita sering berjalannya waktu. Saat awal kita baru bermitra sama Gunung Halu, kemudian kita bermitra dengan petani-petani lokal daerah lainnya dari Aceh sampai Papua kita ada. Di sini kita melalui proses roasting. Roasting itu saat di dalam proses roasting kita tentunya ada pemilihan dari spesifikasi produk green bean. Kan kita bermitra dengan petani, tentunya kita punya standarisasi khusus untuk bahan-bahan yang kita nanti bakal di roasting. Itu kadar airnya, kita dari kadar air, kadar UV, terus dari kadar airnya itu yang ideal tuh 10-12% yang kita ambil. Setelah itu kita melakukan roasting, dan di saat ada hitam trendy atau reses ini udah pada di tahapan proses resting namanya. Kita resting dari 7 sampai 10 hari. Kemudian setiap harinya kita saat proses renung kita selalu dibuka, kita setiap hari kita buka untuk mengeluarkan dari si udara karbonnya, kita keluarkan. Setelah itu, setelah dilasa restingnya cukup, baru kita masukkan ke dalam bins dan etalase di sini. Kang, bagi penyuka kopi atau masyarakat awam yang ingin mengetahui kopi, apakah kelebihan tempat ini Kang? Di sini dapat apa aja Kang? Selain jenisnya yang banyak ya, kita banyak varian juga di sini. Banyak yang baru berpindah antara kopi gunting mungkin ke kopi giling yang asli. Dari sini sebenarnya selain varian yang banyak, dan tentunya kita selalu edukasi ke masyarakat, kopi itu sehat, kopi itu murah, kopi itu sehat. Selain dia tanpa gula, kita selalu di sini edukasi ke masyarakat sebagaimana mungkin konsumsi kopi lebih bagus tanpa gula. Kita juga udah riset sama dokter-dokter, dan juga banyak sebenarnya di sini konsumen yang dia sebelumnya aware terhadap kopi yang sehat itu karena mungkin dia sebelumnya punya penyakit seperti jantung, diabetes, baru dia diarahkan dan direkomendasikan sama dokter pakai alternatif pakai kopi. Ini asli, dia tanpa gula. Selain itu, kita pun di sini karena dalam proses pemilihannya, grindingnya, kita pilih pakai yang benar-benar terbaik. Dan standarisasi kita yang seperti saya bilang tadi, kita pakai yang kadar defect, yang bagus, dan grade yang bagus lah, grade 1. Kita di sini sehingga istilahnya kayak konsumen pun bakal lebih konsisten untuk ngerasain rasa kopinya. Kang, di sini juga bisa langsung mencicipi kopinya. Bisa langsung mencicipi kopi. Kalau di sini ditanyain Kak ada menu, kita ya selalu jawab kita nggak ada menu Kak. Kalau menu yang manis paling kopi susu gula aren, sisanya kopi hitam. Mau dibikin americano, mau dibikin tubruk, mau dibikin V60 atau dibikin Japanese bisa. Binsnya pakai yang mana kan? Binsnya bisa lihat di dalam di sebelah sini. Kita juga selalu edukasi sama masyarakat mau rasa binsnya seperti apa. Biasanya kalau misalnya awal itu, karena mungkin baru awal-awal, mereka kurang bisa ngebedain rasa kopi itu seperti apa. Cuman untuk yang awalnya, saya lebih mudah untuk menjelaskannya dari rasa asam. Kopi itu ada yang pahit, ada yang asam. Kalau yang pahit itu namanya robusta.
robusta. Kalau yang asam ada yang namanya arabica. Arabica ini ada 4 proses, dia ada full wash, ada natural, ada honey, ada wine, dan keempat proses ini dia punya tingkat kadar asam yang macam-macam. Jadi Untuk rate harga sendiri kopi ini dari harga berapa ke berapa dan pembeli dari mana aja Kang ini? kita startnya dari 16.000 itu dia bisa robusta sampai yang paling mahal itu di luwak. Luwak itu kita cuma 50. Luwak pun kita pakainya saat ini dari daerah Bandung, kita pakai luwak liar. Dari robusta sama arabicanya pun kita cuma pakai di 10.000 sampai 16.000 per 100 gram. Untuk daerah yang beli, kebanyakan dari sini mancanegara pun banyak yang berdatangan dari Belanda, Inggris karena tertarik dengan konsep di sini ya, dan prosesnya. Kita juga selalu edukasi ke masyarakat, ke konsumen-konsumen kita terkait ini loh, kopi itu seperti ini. Dan kopi itu gak cuman yang teman-teman tahu aja cuma kayak pahit. Sebenarnya kopi itu bermacam-macam, ada yang asam, ada yang lainnya. Segmentasinya kita dari sekarang, dari dulu sampai sekarang belum pernah. Kebanyakannya yang kayak gimana sih? Kalau untuk segmentasi, karena mungkin saya ngebaca Gen Z tuh sekarang lebih sukanya ke arah kopi susu ya. Kopi susu yang manis-manis dan creamy-creamy. Sebenarnya saya segera edukasi, kopi itu kalau misalnya kita campur sama ingredients yang lain kayak susu, creamer, atau gula yang lain, itu sebenarnya rasa kopinya udah kalah. Jadi kita udah nggak bisa compare mana kopi yang dengan kualitas bagus sama kopi yang jelek. Karena udah kalah rasanya sama susu, sama manis. Makanya kita selalu di sini edukasi, kalau bisa kopinya itu tanpa gula. Biar teman-teman tahu, atau konsumen juga di sini tahu, sama masyarakat sekitar. Ini nih, Om. Ayo,